mendapatkan dan menginterpretasikan gambar dengan tujuan untuk mendapatkan diagnosis medikal ya, diagnosis medis. Jadi basicnya adalah imaging ya. Jadi dari gambar yang dihasilkan bisa dari X-ray, dari ronsen fotopolos, dari USG, dari CT scan, dari MRI. Nah, gambar-gambar tersebut nanti kita interpretasikan, kemudian kita tujuannya itu adalah untuk mendapatkan diagnosis atau membantu klinisi untuk menegakkan diagnosis ya. Nah, untuk pencitraan klinis ini ada berbagai macam modalitas. Nah, sebagai kelompok besarnya itu dibagi menjadi dua ya, yang menggunakan sinar radiasi X-ray, kemudian yang tidak menggunakan sinar radiasi ya. Yang menggunakan radiasi di sini yang tadi yang sudah kita bahas yaitu fotopolos, konvensional radiografi. Kemudian ada ini namanya adalah fluoroskopi. Nanti di belakang kita bahas lagi. Ini merupakan alat untuk foto polos dengan menggunakan bahan kontras. Nanti di belakang akan kita bahas ya. Kemudian ada CT scan, itu juga menggunakan radiasi, juga mamografi ya. Nah, yang tidak menggunakan radiasi itu USG sama EKG. USG basicnya apa? Magnet. Nah, ini adalah radiografi konvensional atau plain X-ray ya. X-ray itu sendiri adalah merupakan suatu bentuk radiasi elektromagnetik. Jadi X-ray di sini diproduksi oleh tabung X-ray. Nah, ini denang dari alat X-ray. Di sini pasiennya, di sini ada bednya. Kemudian di sini adalah tabung X-ray-nya. Di bawah ini adalah kasetnya ya untuk X-ray film juga kasetnya di situ diletakkan di dalam kaset itu diletakkan filmnya ya. Nah, di X-ray tabung X-ray ini diproduksi sinar X. Sinar X itu dipancarkan akibat prosesnya itu ada proses pengoboman anoda Wolfram oleh elektron bebas dari suatu katoda. Nah, dari menghasilkan suatu sinar X-ray ini melewati pasien, kemudian ditangkap oleh film. Kemudian film ini nanti mengalami suatu processing ya. Processing di sini bisa processing manual, bisa processing digital. Sekarang kalau manual itu pakai dikeringkan developer fixer. Fotonya kayak foto yang zaman dulu kala itu ada filmnya, film negatif gitu. Nah, kemudian dijemur. Nah, itu hasilnya itu processing secara konvensional. Sedangkan yang digital itu udah pakai computerized ya. Udah tinggal dimasukkan masuk ke komputer, kemudian kita bisa lihat gambarnya di komputer. Nah, gambarnya ini yang disebut dengan citra ya, citra. Nah, ini yang akan dibaca oleh rekan-rekan kita, dokter umum, bisa dokter radiolog ya. Nah, ini juga alat X-ray-nya ya. Alat X-ray ini bisa diputar. Jadi kalau yang tadi tabungnya di atas, filmnya di bawah ya. Nah, kalau ini tabungnya di belakang, filmnya di depan ya. Jadi ininya bisa diputar lah ya. Kayak ada
pakai tangan gitu ya, diputar-putar gitu. Nah ini pasien adalah ronsen torak ya. Torak kalau yang kayak gini posisinya apa namanya? Anterior posterior. Ya, ya. Lihat arah dari sinarnya dulu ya. Posterior. Dari belakang, posterior, kemudian lewat saja ditangkap oleh filmnya yang di anterior dari pasiennya. Ini adalah posisi standar. Posisi standar pada pasien ronsen torak. Jadi kalau pasiennya biasanya masih cukup kuat ya untuk berdiri, kita lakukan pemeriksaan seperti ini. Karena apa? Karena tidak ada magnifikasi. Karena dia jarak film dengan pasien itu dekat ya. Nah kemudian yang ini adalah foto posisi lateral ya. Lateral ini lateral apa? Lateral ada lateral kanan, ada yang kiri. Kalau yang dekat ke film itu. Nah ini yang dekat ke film adalah kiri. Nah ini yang seperti yang sudah dibahas dari kuliah pertama ya. Prinsip dari penyerapan sinar X terhadap organ-organ tubuh ya. Jadi kalau tulang itu menyerap sebagian radiasi. Jadi pajanan karena tulang itu menyerap radiasi banyak X-ray, sehingga yang sisa di filmnya itu sudah tinggal sedikit, sehingga film yang dihasilkan adalah berwarna putih. Kalau putih pada radiologi itu pada jadi tulang itu menyerap sehingga yang sisa di film itu adalah sedikit. Film itu kalau dicuci sinar X-ray itu adalah menghitamkan film sifatnya. Nah karena dia yang menyampe di filmnya itu cuma sedikit, jadinya warnanya putih ya, warna putih atau opak. Nah yang paling sedikit menyerap radiasi itu adalah udara. Sehingga kalau udara tembus istilahnya ya, tembus, jadi pajanan di filmnya itu banyak, sehingga filmnya berwarna hitam atau lusen ya. Nah, pada foto konvensional ingat istilahnya opak sama lusen ya. Nah ini yang seperti yang awal itu juga. Ini air apa ya? Ini bahasa Inggris. Udara. Yang satu lagi ini metal ini yang paling banyak yang paling putih ya. Nah ini juga yang prinsip dasar yang kemarin ya. Udara yang paling hitam yang terlihat di konvensional radiografi itu adalah udara. Kemudian yang abu-abu gelap itu adalah lemak abu-abu gelap. Jadi dia lebih gelap dibandingkan soft tissue. Nah, soft tissue sama cairan itu tidak bisa dibedakan dengan X-ray konvensional. Nah itu bedainnya mungkin pakai apa yang bisa lihat cairan sama soft tissue itu lebih gelap pakai apa? USG bagus ya. USG kalau cairannya warnanya hitam banget kan ya. Nah USG, CT scan itu bisa bedakan yang ini tumornya isinya cairan atau tumornya isinya padat solid. Tapi kalau pada X-ray konvensional kita nggak bisa bedakan cairan sama soft tissue itu sama-sama warnanya itu abu-abu ya. Nah kalsium yang banyak terdapat di tulang itu merupakan struktur dalam tubuh kita
natural yang alami ada di dalam tubuh kita yang paling putih. Tapi kalau yang lebih putih lagi daripada kalsium itu adalah metal. Metal tapi kan tidak natural ada di dalam tubuh kita ya. Nah ini yang contoh yang kemarin. Ini foto apa? Sebenarnya ini servikal, tapi kena toraknya ya. Servikal ya, ini servikal, tapi memang udah sampai ke bawah konsennya. Ini pada anak-anak ya. Koin. Anak-anaknya kenapa ini? Jalan koin. Jalan koin. Nah, kita bisa lihat di sini yang paling hitam. Yang paling hitam apa? Ini udara ada di mana? Di ini ya, di belakang pasien, di depan pasien. Terus di sini apa ini? Bukan, ini ya hitam juga ini apa ini? Udara juga kan ya? Udara di mana ini? Dalam tubuh, dalam nafasan. Ya, apa namanya? Nah, ini trakea, udara di dalam trakea itu juga terlihat ini lihat ini trakeanya ya. Seperti tabung ya. Nah, di sini ada faring, ini hipofaring, kemudian bawahnya trakea. Nanti trakeanya lanjut menjadi apa? Bronkus ya. Nah, bronkus utama kanan, bronkus utama kiri, dan nanti cabang-cabangnya ya. Nah, ini hitam, paling hitam di jadi selain udara di sekitar juga ada di dalam tubuh di trakea. Kemudian lemak itu adanya di mana? Nah, sukutan. Sukutan ya. Ini sukutan ini abu-abu juga tapi dasar lebih gelap ya, abu-abu gelap. Kemudian habis itu apa? Ototnya. Otot agak dalam lagi ya. Ini ada otot-otot leher. Otot-otot lehernya di sini agak abu-abunya lebih cerah ya. Kemudian yang paling putih yang alami ada di tubuh kita tulang. Ini tulang apa? Cervicalnya, ini corpus, ini processus venosus. Nah ini yang tidak alami berada di tubuh kita. Ini adalah koinnya. Jadi anaknya nelan koinnya di mana ini? Ya, esofagus. Kenapa tahu esofagus? Kenapa bukan di trakea? Bisa loh. Kalau anak-anak sudah tersedak kan, nanti pas lagi nelan dia tersedak esofagus evakuatisnya kebuka, bisa masuk juga ke dalam. Jadi biasanya kita bedain posisinya ini. Ini kan trakeanya kita kelihatan ini, bukan di sini. Ini di esofagus. Aku pun masuk ke dalam. Nah ini juga, ini adalah foto toraks. Ada yang ada di sini yang ditangkap panah itu apa? Ya, metal itu kebetulan adalah peluru. Jadi ketembak ini. Jadi kalau kita foto, kita konsen, itu kita ada dua posisi untuk apa? Ini kan posisinya apa nih? AP atau PA ya. Yang di sini adalah lateral. Jadi kalau kita untuk konfirmasi, misalnya kita cuma dapat satu foto ini aja. Ini ada metal ya. Kita tahu nggak ini metalnya di mana lokasinya? Pokoknya dia itu ya di dada kanan bawah. Tapi kita nggak tahu apakah itu masuk ke paru-parunya, apakah itu hanya menempel di kulitnya, ataukah dia menempel di tulangnya. Kita kan nggak tahu. Kita cuma tampak satu posisi saja. Nah, untuk mengetahui ini posisinya di mana, kita konfirmasi dengan foto lateral. Nanti kita lihat kebetulan di lateralnya ada di sini. Di mana ya ini? Ya, dia masih di seputar di posterior ya. Ini kan posterior, ini dinding dada posterior.
Nah, jadi kalau di satu sisi kita ketahui bahwa dia itu adalah di dada kanan bawah, tapi dengan lateral kita konfirmasi itu berada bukan di dalam parunya. Kalau misalnya pelurunya di sini, berarti dia di mana? Di dalam paru-paru. Jadi kita bisa confirm ini dengan dua posisi itu kita bisa confirm bahwa peluru itu ternyata masih berada di subcutaneous posterior dada kanan ya. Nah ini yang densitas yang lainnya udah tahu lah ya. Yang udara paling hitam, di udara paru-paru isinya kan udara ya. Nah hitam. Kemudian lemak subcutaneous seperti biasa. Kemudian soft tissue di sini otot-otot dinding dada. Kemudian ini soft tissue juga karena ini apa? Jantung isinya apa? Darah ya. Nah jadi soft tissue dengan jantung yang isinya cairan juga kita bisa bedakan ya. Nah kemudian tulang di dada apa aja? Otak. Kemudian ini sternum. Ini Aku. Jadi kalau dalam menilai kontrol dada itu kita nggak melulu lihat paru-parunya aja, kita juga lihat tulangnya, kita lihat semua tulang-tulang di luarnya, soft tissue di luarnya juga. Jadi sebenarnya bukan hanya dadanya, bukan hanya paru-parunya saja. Nah ini juga contoh yang kemarin, ini apa ini? Tulang apa? Femur ya. Ini knee joint ini ada patelanya dikit kali nyusup. Nah ini kebetulan pasiennya ada tumornya terdiri dari lemak, itu namanya adalah lipoma. Jadi kalau tumor yang terdiri dari lemak itu lipoma. Jadi kalau lemak itu warnanya apa? Gelap. Darker ya. Jadi ini yang soft tissue-nya, ini yang abu-abu gelapnya. Jadi fat lemak ini adalah soft tissue. Soft tissue-nya adalah otot-otot ya yang normal. Ini yang nggak normal tumornya. Ini tulangnya. Kan kelihatan kan warnanya beda ya. Tulang putih banget. Ini soft tissue warnanya abu-abu. Ini yang lemak warnanya abu-abu gelap ya. Udara di sekitarnya lebih kemudian ini marker dari metal warnanya putih. Nah pokoknya kalau untuk X-ray konvensional basicnya itu aja dulu ya. Nah ini adalah ronsen abdomen ya, abdomen atau BNO juga bisa. Nanti kita juga belajar abdomen atau BNO ini. Di mana organ yang isinya udara di situ? Gaster. Apa itu kira-kira? Gaster. Ada tulisannya loh S, satu lagi D. S itu stomach. Gaster. Lambung ya, D itu duodenum. Jadi itu kelihatan itu gas di dalam lambung dan duodenum. Warnanya apa? Kemudian lemak di sini nggak begitu terlihat. Jadi kalau udara ususnya ini lihat, ini usus, nih hitam ini di usus kecil nih udara nih. Kalau ini kebetulan di lambungnya kan kelihatan bentuknya kayak lambung tuh. Nah, ini duodenum. Nanti kalau habis duodenum apa lagi ayo? Ileum sampai akhirnya moid dan rektum. Tapi kan nggak semuanya keisi udara. Karena kan juga keisi feses kan. Makanya kita nggak bisa begitu lihat semuanya seperti itu, seperti yang di teori. Tapi kita kan tahu di mana lokasi-lokasinya. Sehingga kalau misalnya ada kelainan di situ kita bisa tahu itu kemungkinannya di mana. Kemudian tulang-tulangnya, tulang-tulangnya ya. Ya, pemeriksaan fotokolos ya. Pemeriksaan fotokolos itu yang paling sering adalah fototoraks. Ini paling sering diminta ya.
Untuk medical check-up juga sering foto toraks ya. Kemudian foto abdomen, foto kolon abdomen. Pasien dengan akut abdomen, dengan nyeri abdomen. Pemeriksaan pertamanya kita minta foto kolon abdomen ya. Kemudian foto pelvis. Kemarin kita pernah bahas foto pelvis ya. Kemudian schedule. Schedule pernah dengar? Schedule itu foto kepala ya. Jadi biasa juga. Ini diminta dari dokter IGD. Biasanya pasien dengan cedera kepala. Nanti biasanya minta posisi kalau posisi foto ekstremitas, kalau misalnya kecurigaan fraktur, foto schedule kayak gini harus 2 posisi ya. Soalnya kita kalau 1 posisi aja lukanya nggak kelihatan frakturnya di posisi tersebut, kebetulan nggak kelihatan. Tapi kalau posisi lainnya kita bisa konfirmasi gitu. Jadi jangan minta kalau misalnya foto tulang, misalnya kita mau minta foto kruris ya, foto kruris AP, jangan kayak gitu aja, tapi foto kruris AP dan lateral. Lalu minta 2 posisi. Untuk karena kan kita cuma dapat kalau 1 posisi aja kita berarti cuma dapat 1 sisi aja kan. Sedangkan kalau 2 posisi kita bisa konfirmasi gitu ya. Ini juga foto vertebra ini cervical, thoracal, lumbosakral, ini juga AP lateral ya. Yang tulang bisa semua kruris, vertebra GI, wrist joint, segala macam tulang itu bisa diminta. Dan biasanya harus selalu konfirmasi dengan foto 2 posisi. Jangan pasiennya hemat pula, minta AP biar lebih murah aja gitu kan. Jangan kayak gitu, nanti nggak kelihatan ya. Nah kebetulan kan kita udah semuanya udah hampir semua modalitas ya. CT scan, MRI, USG udah ya, konvensional juga. Nah ini adalah terminologi ya, terminologi pada setiap modalitas. Nah kalau pada radiologi konvensional itu kalau kita ini kan di sini adalah white, di sini adalah black, putih, hitamnya. Kalau misalnya pada radiologi konvensional, kalau misalnya putih atau densitas meningkat itu dinamakan opak ya, di sini opak ya. Kalau hitam itu dinamakan lucent. Sedangkan kalau di CT scan itu kita bacanya itu adalah hyperintens atau hyperdense. Hyperdense itu kalau yang putih, hypodense itu kalau yang hitam. Kemudian pada MRI kita bisa baca itu namanya hyperintensity bisa juga, atau meningkatnya signal intensity kan, berarti hyperintensity dan hypointensity. Pada USG itu kita bacanya echoic ya, echogenicity ya, berarti hyper echoic dengan hypoechoic, atau ada yang bilang juga sonodens, sonolucent. Kemudian nuclear medicine ini sekarang jarang ya kalau di tempat-tempat kayak kita, biasanya di sentral pendidikan. Soalnya dia pakai nuklir ini ya, jadi ini nggak usah dibahas lebih lanjut. Kemudian ini barium studi, radio opak dan radiolucent. Barium studi adalah fotoronsen dengan menggunakan barium. Nanti kita akan bahas di belakangnya. Nah ini fluoroskopi. Jadi kalau fluoroskopi itu beda dengan alat X-ray biasa ya. Kalau fluoroskopi itu pancaran sinar X berkekuatan rendah diberikan secara berkesinambungan kepada pasien sehingga menghasilkan gambar yang dinamis dan gambarnya ditampilkan pada monitor. Jadi kita mendapatkan gambarnya itu real time. Kalau pada X-ray kita tembakkan X-ray, jadi habis itu sudah terekam di film, jadi cuma posisi itu aja yang terekamkan.
yang tercetak yang terekam yang tertampil pada film dijadikan gambar, nah itu aja yang terlihat gitu loh. Tapi kalau di fluoroskopi ini kita kasih X-ray-nya kekuatan rendah, diberikan secara berkesinambungan. Nah nanti pasiennya kita bisa lihat pergerakannya gitu loh, pergerakan nafasnya, atau kalau misalnya kita lagi masukkan zat kontras yang namanya barium, kita minumkan. Nah kita minumkan bariumnya, kan kita bisa lihat itu bariumnya berjalan dari esofagus sampai ke lambung sampai ke usus halus gitu. Itu kita bisa lihat, itu namanya barium studi, studi barium gitu. Nah, nanti kita lihat ya alatnya di belakangnya. Penggunaan studi barium ini pada saluran cerna biasanya paling seringnya esofagus, lambung, usus halus, kolon. Nah, kemudian juga ada prosedur intervensional dan semuanya dilakukan dengan menggunakan fluoroskopi. Ini contoh alatnya ya. Nah, pasiennya ini tabung X-ray-nya, ini tabung X-ray-nya, X-ray tube. Ini pengambil gambarnya. Nanti gambarnya itu terlihat di monitor. Nanti kalau misalnya kita udah dilihat di monitor gambar yang bagus, kita bisa X-ray, bisa kita kita bisa X-ray, habis itu kita bisa cetak gambar yang itu yang kita inginkan gitu loh. Ini contoh alatnya juga ya. Dia pokoknya alatnya hampir sama, cuma dia ada monitor, ya ada monitornya. Nah, radiologi konvensional dengan kontras menggunakan fluoroskopi ini biasanya untuk studi saluran cerna, traktus urinarius, ginekologi, dan pembuluh darah. Saluran cerna itu namanya ada barium nil, barium enema. Nil artinya apa? Di minum ya. Jadi bariumnya atau barium itu sejenis bubuk warna putih gitu kayak kapur gitu. Nanti kita larutkan sama cairan. Jadi dia bentuknya kayak susu gitu, kayak susu. Nanti biasanya kita campur sirup biar pasiennya rasanya tidak begitu enak ya. Campur sampai sirup, di situ pasiennya kita suruh minum. Nah itu namanya barium nil. Pasiennya kita minum karena dia itu barium itu zat kontras, dia warnanya putih. Jadi kita bisa mengikuti pergerakannya. Kalau misalnya air biasa aja, kita nggak bisa lihat kan. Tapi kalau karena ini barium, namanya zat kontras, warnanya putih, hampir sama seperti metal gitu warnanya. Nanti kita bisa lihat pergerakannya di esofagus, di gaster, itu bagaimana. Nanti kalau misalnya ada sumbatan atau ada tumor, itu kita bisa lihat. Atau terhambat misalnya, atau menyempit esofagusnya, kan kita bisa lihat gitu. Nah, beda dengan barium enema. Kalau barium enema itu masukinnya lewat mana? Enema itu lewat bawah ya. Berarti itu dimasukin ke rektal. Jadi melalui kateter kita masukin ke rektal bariumnya. Jadi jalurnya lebih ke kolon, untuk kolon. Kolonnya kelihatan dari rektum, sigmoid, habis itu descendant, transversum, descendant itu bisa kelihatannya. Kemudian traktus urinarius itu BNO-IVP. BNO-IVP ini untuk menilai traktus urinarius dengan kontrasnya diapain ya? Bagusnya kalau untuk menilai traktus urinarius disuntik. Kalau saluran cerna kita minum, kita masukin lewat rektal. Tapi kalau untuk saluran traktus urinarius, karena kan semua zat-zat di tubuh kita itu diekspresikan di mana? Di ginjal kan ya. Nah, jadi obat yang kita suntikan ini dia zat kontras, dia juga diekspresikan di ginjal. Jadi BNO-IVP ini kita lihat nanti bentukan ginjalnya, kaliksnya, dan bagaimana dia mengekspresikan ke ureter sampai ke vesika urinaria ya. Kemudian juga bisa uretrocystografi, ini masukin
kontrasnya itu per uretra, biasanya pada laki-laki. Jadi pada ujung penis itu kita masukin kateternya sampai di ujung penis saja, habis itu kita masukin kontrasnya. Jadi kita menilai saluran uretra, biasanya pada laki-laki ya. Kalau misalnya ada struktur, kita lihat ada penyempitan, nggak masuk dia. Kemudian ginekologi juga bisa, itu adalah HSG. HSG itu kepanjangan dari hysterosalpingografi. Jadi kalau misalnya orang awam bilangnya ditiup ya, apa ya? Jadi kita masukin kontrasnya lewat mana ya kalau misalnya ginekologi ini? Ayo, kita masukinnya lewat vagina, tapi kita masukinnya langsung ke serviks. Jadi dia ada alatnya langsung ke serviks, masukin kontrasnya, jadi kita bisa lihat uterusnya, kemudian tuba kanan kiri, dan akhirnya dia spill. Jadi kalau tuba itu muaranya kemana itu? Intraperitoneum kan, ada ovarium kan? Ovarium maksud tuba ya. Itu nanti kita bisa lihat salurannya. Kemudian juga pembuluh darah, amiografi, flebografi. Kalau pembuluh darah biasa berarti kita apakan kontrasnya suntik ya. Nah, tadi udah bicara tentang kontras. Kontras media itu merupakan definisinya itu merupakan zat yang membantu memvisualisasi beberapa struktur selama melakukan pemeriksaan radiografi konvensional dengan kontras. Jadi zat kontras yang paling banyak digunakan itu adalah barium sulfat, yang saya bilang seperti buku-buku putih ya, barium sulfat. Biasanya untuk saluran pencernaan kita pakai barium sulfat karena diminumkan gitu ya, dia nggak perlu steril kan kalau diminumkan. Nah, kalau zat kontras intravena itu pasti bentukannya spiral, seperti zat suntik biasa, spiral. Biasanya ada merek-merek dagangnya. Nah, itu disuntikkan untuk nanti kita bisa lihat apa perjalanannya di sepanjang pembuluh darah. Nah, biasanya yang intravena ini untuk pemeriksaan ICP, CT scan-nya. Nah, yang perlu garis bawah itu adalah terdapat kemungkinan reaksi alergi terhadap media kontras yang diionisasi. Jadi sebaiknya sebelum menggunakan bahan kontras intravena juga kita harus hati-hati. Kita harus pastikan fungsi ginjalnya dalam batas normalnya, yang seperti saya bilang kita harus periksa urin creatinine dulu. Kalau misalnya masih di dalam batas normal berarti fungsi ginjalnya secara umumnya baik, jadi kita boleh suntik. Jadi tidak sembarang suntik aja ya. Nah, ini bariumil. Yang tadi saya bilang bariumil itu berarti diminum ya. Terutama pemeriksaan radiologi konvensional dengan menggunakan kontras barium yang diberikan secara oral. Ini untuk memperlihatkan saluran cerna atas, yaitu esofagus sampai gaster. Jadi pemeriksaannya dengan menggunakan alat tadi, alat fluoroskopi ya. Jadi kita bisa lihat di monitor perjalanannya ya. Indikasi umumnya biasanya adalah pasien dengan hematemesis malena. Nggak boleh hematemesis malena. Hematemesis itu ya. Yang malena, BAB-nya ya. Kemudian penurunan berat badan, pasien dengan anemia, jadi epigastrium, gangguan pencernaan, disfagia kan? Pagi menelan, sulit menelan ya, gangguan menelan ya. Kemudian muntah-muntah. Kemudian contohnya ini bisa kebayang nggak ini? Ini yang diminumkan loh. Ini kepala ini. Ini adalah pertama masuk di paring. Ini zatnya yang putih ini zat yang diminumkan ini. Ini putih ini. Ini putih ini. Jadi masuk paring ini adalah zatnya apa ini? Esofagus ya. Esofagusnya yang bagian proksimal, bagian media, kemudian bagian distal ya. Terus
Kalau misalnya kita nggak pakai kontras, kayak mana tadi proses fotonya? Bisa nggak kita lihat esopagusnya? Nih, nggak lihat kan kita esopagusnya kan? Kita cuma tahu kemungkinannya di sini lokasinya, dan kemungkinannya di sini lokasinya. Kalau pada foto lateral di sini, kalau pada foto AP-nya di sini. Tapi kita nggak bisa melihat lumennya, bentuk lumen esopagusnya. Nah, dengan menggunakan bahan kontras, kita bisa lihat ini. Ini semua esofagus yang dimasukin oleh kontras yang diminumin ya per oral. Ini kontrasnya. Jadi ini kontrasnya melapisi dinding esofagus. Esofagus itu seperti apa sih? Tabung. Tabung kan? Nah ini. Jadi kalau dia seperti tabung nih, tabung keisi. Jadi dia melapisi di luar dindingnya. Nah kalau ini ngisi penuh nih. Nih putih kan, bisa kelihatan esofagusnya. Kalau misalnya ada misalnya tumor, pasti dia di sini nggak ngisi kan, jadi nggak ngisi atau di sini nyempit kayak gitu kan, kita bisa lihat gitu. Nah ini apa? Lambung. Sesuai nggak, mirip nggak anatomi di buku? Enggak. Ini gaster yang terisi sama kontras. Ini lulus ya. Yo, ini apa? Putera, Maya, minor, kemudian ini semua korpus kan. Ini adalah antrum. Kemudian di sini antara ini dasar dengan duodenum. Pilorus sudah bayang kan berarti dasarnya. Ini dasar kita lihat, ini fotonya karena dia fotonya di situ aja. Kan ini vertebrae ini. Kelihatan kan vertebrae? Ini paru-paru yang kiri, ini paru-paru yang kanan. Berarti kalau dasar itu terletaknya di bawah diafragma kiri. Ya, ini dasarnya ya. Nanti kalau misalnya ada tumor, kita bisa pasti di sini nggak mengisi dia ya. Misalnya ada tumor nih, di sini pasti nggak mengisi gitu. Ada penyempitan dan lain sebagainya. Nah, kemudian adalah barium enema. Barium enema, kalau enema prinsipnya berarti di masukkan rektal ya. Ini indikasinya adalah kolitis, tumor kolon, histum, invaginasi. Nah, jadi sebelum yang pemeriksaan pasien dulu sebelumnya urut-urut ya, biar kolonnya bersih dari feses. Kalau banyak fesesnya nanti kan nggak bagus gambarnya. Nah ini bisa lihat kolonnya kan? Kalau gambar biasa mana ada kolonnya? Kelihatan nggak? Nah ini tuh, nggak kelihatan ya. Jadi kita pakai kontras untuk mewarnai dari kolonnya. Jadi kita masukinnya lewat bawah ini, lewat rektum. Nah masukin. Nah ini adalah sigmoid ya. Nih. Nah ini. Nah kan kelihatan tuh. Kalau misalnya ada tumor, nah misalnya di sini ada tumor, pasti kan dia nggak ngisi, bentuknya nggak bulat kayak dindingnya nggak licin kayak gini kan. Nah itu adalah apa ya, sebelum kita CT scan. Kalau CT scan kan kita bisa lihat 3D ya, semuanya bisa terlihat ya. Tapi kadang-kadang kan CT scan mahal, bisa lakukan pemeriksaan kayak gini dulu. Jadi untuk pemeriksaan awal namanya adalah barium enema. Nah, kalau yang tadi barium miom. Kalau saluran cerna semuanya pakai bariumnya, soalnya dia nggak perlu yang steril ya. Ya, kemudian BRO IVP. Ini biasanya dilakukan dengan menyuntikkan bahan kontras ke media. Kemudian kita lakukan foto 5 menit, 10 menit, 15 menit, 30 menit, 60 menit. Kenapa? Kita melihat ekspresi dari zat kontras itu ke sistem transfusi ya.
Jadi kita bisa lihat sistem pelvico, pelvic, kalises, kemudian ureter sampai ke PU. Indikasinya adalah hematuri, batu ginjal, koliureter. Nah ini gambarnya ya. Bisa kebayang nggak? Ya kan? Yang diwarnain adalah sistem. Ini adalah ginjal kanan, ginjal kanan, ginjal kiri, ginjal kanan. Yang keisi ini apa nih? Ya, ini apa? Kalik. Nah, kalik minor dulu ya. Mayor, kemudian ini pelvis. Kemudian ini sampai nah, kita bisa lihat kalau misalnya ada batu. Nah, di sini nanti nyumbat ya, pasti jadi apa? Hidronefrosis yang kemarin itu USG. Hidronefrosis karena ada apa? Karena kebendung. Misalnya di batu di ureter sehingga aliran urin dari ginjalnya ini terhalang kan karena ada batu di sini nyumbat kan, sehingga di sininya jadi kembang kan. Itu namanya hidronefrosis.